teman-teman, kita akan menyanyikan lagu We Are One Missioner. Setia di dalam iman, pancarkan sinar terang Kristus, selalu bertumbuh di dalam Yesus yang hidup. Pancarkan sinarmu, bintang misioner. We are one missioner. Berkorban dan kesaksian, biar misioner kobarkan sukacita Injil, bangga dan setia di dalam iman, pancarkan sinar terang Kristus, selalu bertumbuh di dalam Yesus yang hidup. Pancarkan sinarmu, bintang misioner, yang sukacita Injil, bangga dan setia di dalam iman, pancarkan sinar terang Kristus, selalu bertumbuh di dalam Yesus yang hidup. Pancarkan sinarmu, bintang misioner. We are one missioner. We are one missioner. Kobarkan sukacita Injil, bangga dan setia di dalam iman, pancarkan sinar terang Kristus, selalu bertumbuh di dalam Yesus yang hidup. Pancarkan sinarmu, we are one missioner. We are one missioner. Halo teman-teman, jumpa lagi di Tebus Kami hari ini dengan saya Melisa dan Agnes di sini. Kami dari Remaja Misioner Tanjung Selor dan tema kita hari ini ialah semua orang diundang ke perjamuan Allah. Kita bersama kakak-kakak remaja. Halo teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5.
Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, hari ini kami remaja kami Tanjung Selor berdoa, bernyanyi. Bimbinglah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari teman-teman kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Matius bab 22 ayat 2 sampai 10. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang itu yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari teman-teman kita mendengarkan renungan dari Frater Alfred. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Tentu kabar adik-adik luar biasa, karena adik-adik diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan hari Minggu biasa ke-28. Bacaan Injil yang kita dengar mengisahkan tentang kerajaan Allah seumpama sebuah undangan pesta, di mana undangan pesta itu dilakukan oleh seorang raja untuk mengundang semua orang. Namun banyak yang tidak mau mengikuti undangan itu. Karena apa mereka tidak mau? Karena terlalu bekerja keras, sering bermain, tidak mengingat bahwa ada undangan dari Tuhan. Mereka lebih sibuk, banyak kesibukan yang dilakukan. Adik-adik pun juga kadang sibuk dengan HP, dengan game, dan lain sebagainya. Namun, dalam bacaan Injil hari ini dikatakan,
raja itu tidak mau perjamuannya sepi, perjamuannya tidak ada orang. Namun raja itu mengundang semua orang dengan ia menyuruh hamba-hambanya untuk pergi keliling kota untuk melihat orang yang di kota itu yang sedang sibuk, yang sedang bermain, yang sedang bekerja keras, dipanggil datang ke perjamuan pesta itu. Kerajaan Allah ditawarkan kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada orang tua adik-adik, dan kepada teman adik-adik. Jadi, kerajaan Allah itu menerima siapapun. Dalam bacaan Injil juga menegaskan bahwa apakah dalam perjamuan itu sudah ada persiapan atau tidak, menggunakan pakaian yang layak atau tidak. Apakah adik-adik pernah ke pesta, sebuah pesta yang besar, pesta yang meriah? Tentu adik-adik pernah. Sebelum adik-adik ke sana, apa yang adik-adik persiapkan? Tentu pakaian yang bagus, make up, apalagi ada yang cewek harus menggunakan anting-anting, yang cowok harus berjas, rapi, keren kelihatan. Dalam sebuah pesta saja kita perlu persiapan yang matang untuk hadir ke sana. Bagaimana dengan kerajaan Allah? Tentu kita juga dituntut untuk mempersiapkan diri. Apa yang adik-adik persiapkan untuk pergi ke pesta? Yaitu adik-adik harus menghayati semangat sekami. Apa itu semangat dari sekami? Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Doa merupakan make up yang paling indah, yang paling cantik di wajah kita. Yang kedua adalah derma, di mana derma ini menjadi perhiasan dalam perayaan pesta itu, di mana adik-adik menggunakan kalung yang indah, gelang yang indah, dan mahkota tentu sangat indah dengan derma. Adik-adik sering melakukan kurban. Kurban itu menjadi pakaian yang paling indah, paling megah. Itu adalah kurban yang adik-adik lakukan. Persiapan yang berikut adalah kesaksian. Kesaksian itu akan menampilkan adik sebagai seorang yang elegan, seorang yang terpandang, seorang yang mantap ketika hadir dalam kerajaan surga. Jadi kalau adik-adik sering berdoa, berderma, kurban, dan kesaksian, saat adik-adik mengikuti undangan pesta, adik-adik sudah siap, sudah mantap, dan adik-adik akan diterima dengan sangat baik, akan dipuji dengan kemurahan Tuhan itu. Adik-adik, dengan bacaan Injil ini dapat memampukan kita melihat diri kita, bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita ke depannya mengikuti undangan Tuhan, yakni dengan doa, derma, kurban, dan kesaksian. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan renungan dari saya. Tuhan memberkati. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Aku Bangga. Aku bangga, 1, 2, 3. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik.
akan kulakukan. Teman-teman, kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau pulang, berkatilah kami dalam perjalanan pulang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu hari ini Kurasa Bahagia.